sayangnya UISI ini selama ini belum teman-teman. Sayangnya tuh UISI belum belum ada yang tembus ke PIMNAS. Jadi ini adalah tugas kalian untuk meneruskan perjuangan UISI untuk bisa melaju ke tingkat nasional. Nah ini klasifikasinya. Dulu awalnya tuh hanya 5 bidang plus GTAI, namun sekarang berkembang 6 bidang plus GTAI. Ada PKMR, yang dulunya adalah PKMP atau PKM penelitian, yaitu penelitian eksakta maupun humaniora. Penelitian eksakta ini lebih ke arah sesuatu yang pasti. Jadi semisal reaksi-reaksi kimia, senyawa kimia aktif, membuat sesuatu penelitian baru, seperti itu terkait bidang eksakta kan eksakta itu berarti IPA seperti itu. Kalau yang untuk anak-anak sosial cocoknya di PSH atau penelitian sosial humaniora. Jadi kita dapat melakukan penelitian dengan melihat kondisi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan yang ada di lingkungan kita. Nah, itu kita bisa tuangkan teman-teman ke dalam penelitian. Kita amati, lalu kita membuat suatu tulisan ilmiah seperti itu. Lanjut ada PKMK, yaitu PKM Kewirausahaan. Nah, ini sebenarnya itu yang relate bagi prodi kita ya, jurusan akuntansi. Kalian kan pasti semester nanti dapat mata kuliah kewirausahaan. Nah, di situ kita bisa mengasah kemampuan kita dalam berwirausaha sebagai mahasiswa wirausaha yang dapat meningkatkan eh, mutu sesuatu benda-benda yang di sekitar kita sehingga benda itu dapat memiliki nilai tambah atau nilai lebih di mata masyarakat. Semisal PKMK ini eh, barang-barang yang nggak terpakai gitu ya. Jadi kita tuh gimana caranya bisa membuat suatu wujud baru dari benda bekas yang itu dapat memiliki nilai jual atau nilai tambah di mata masyarakat. Seperti itu. Lalu ini ada yang PKM PM, dulunya itu namanya PKMM atau PKM masyarakat gitu. Sekarang PKM PM yaitu pengabdian masyarakat. Nah, kebetulan ini saya dan teman-teman, saya dan tim dulunya mengambil PKM PM yang lolos pendanaan. Cuman juga pernah coba yang PKMK. Cuma yang lolos dulu PKM PM. Nah, pengabdian masyarakat ini tujuannya adalah kita membuat sebuah program untuk masyarakat yang orientasinya itu non-profit. Jadi masyarakat seperti pengemis, di panti asuhan, ataupun eh, gelandangan dan pengamen seperti itu. Setelah itu ada penerapan IPTEK. Penerapan IPTEK ini kita menciptakan sebuah teknologi baru, bisa saja seperti blueprint, kayak gitu, prototipe-prototipe baru. Terus KC, BKM KC ini Karsa Cipta, kita juga melakukan, bukan melakukan pembaruan, tapi menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Jadi kita melakukan penelitian untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, itu Karsa Cipta. Lumayan susah, jadi saya sarankan untuk teman-teman akuntansi ini untuk mengambil PKMK maupun PKMM yang berhubungan dengan masih berhubungan dengan keilmuan kita seperti itu. Namun jika teman-teman memang ingin mengambil PKM yang lainnya, itu bisa apa ya berkolaborasi dengan prodi-prodi lainnya seperti itu. Lalu ada PKM GT dan PKM AI. Gagasan, salah, maaf kelewatan ya PKM GFK. Nah PKM GFK ini adalah gagasan futuristik konstruktif. Jadi PKM-nya itu berupa video. Jadi teman-teman nanti bakal membuat sebuah tulisan lalu yang diimplementasikan membentuk video. Jadi GFK ini isinya tuh SDGs. Teman-teman pasti tahu kan? Sustainable Development Program yang dicanangkan oleh PBB ada 17 poin. Salah satunya adalah membebaskan dari kemiskinan, membebaskan dari kelaparan, meningkatkan pendidikan, membuat energi terbarukan seperti itu. Itu cocok untuk PKM GFK.
Kalau teman-teman minat yang minat di videografi atau sinematografi bisa saja ikut PKM GFK atau menggandeng temannya yang DKV karena kan anak-anak DKV ini pasti eh, apa ya banyak yang lebih minat di gagasan futuristik konstruktif karena mereka mempunyai basicnya, basic ilmunya ada yang suka videografi, sinematografi kayak gitu. Kalau PKMGT ini gagasan tertulis. Jadi gagasan tertulis ini kalau kalian suka sesuatu yang visioner, semisal membuat kota melayang kayak gitu ya. Emang kayak kalau dipikir-pikir tuh yang GT ini kayak nggak masuk akal, tapi mah harus masuk akal. Jadi bisa kayak imajinasi, tapi harus bisa direalisasikan. Jadi memang eh, penerapannya ini kalau bisa 5 tahun ke atas dan dana yang dibutuhkan itu sangat besar, namun harus tetap bisa direalisasikan programnya. Kalau kalian suka sesuatu yang visioner, agak out of the box gitu ya, itu cocok untuk PKM GT ini. Nah, yang terakhir ada PKM AI, PKM artikel ilmiah. Di sini kalian tuh cuma butuh melakukan penelitian, lalu dijadikan sebuah jurnal. Nanti kalian publish jurnalnya, lalu kalian dapat insentif seperti itu. Next. Kelihatan nggak teman-teman? Mungkin ini bisa di zoom Nggak, nggak sih? nggak kelihatan, Kak. Nggak kelihatan. Oh, ini bisa di zoom nggak? Bisa di Zoom kok, Kak. Tapi Ini agak coba. ngeblur. Oh, coba di zoom aja. Ini tuh isinya tuh PKM-PKM berserta penjelasannya. Jadi kayak ada insentifnya, terus anggotanya berapa orang. Kalau nggak ada sih, jelasin nggak apa-apa. Coba di zoom dulu tapi. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan melalui penjelasan yang sebelumnya tadi PKM itu gimana gitu. Mungkin bisa langsung ditanyakan nggak apa-apa kalau bingung ya. Kak, izin bertanya. Iya, Saya boleh. Delia Lia Rahmawati. Di sini saya ingin bertanya mengenai PKM PM yang pengabdian masyarakat. Iya, boleh. PKM itu kan kalau di SMA itu sama kayak opsi ISPO gitu, Kak ya. Tapi kalau yang PKM PM ini baru saya temuin sekarang itu kita melakukan suatu PKM itu harus menghasilkan suatu karya kan gitu Kak. Kalau yang buat pengabdian masyarakat harus membuat suatu bukan karya siapa kayak bentuk. Kalau yang PKM Kak kan saya tahu kewirausahaan kita buat produk. Kalau yang PKM PM itu bentuknya itu seperti apa gitu Kak? Baik. Oke. Oh, udah kelihatan. Oke, saya dulu ya. Jadi gini Adelia. Jadi teman-teman juga ya, kalau yang penasaran tentang PKM PM ini, PKM PM ini eh, kita tuh membuat suatu program untuk masyarakat. Jadi programnya ini kita membuat suatu program dalam waktu beberapa bulan, semisal 3 bulan. Kita bikin timelinenya. Kita punya program tertentu. Semisal untuk para pengemis. Semisal dulu kan punya saya ya PKM PM. Itu pelatihan kewirausahaan bagi pengemis seperti itu. Berjalan selama 3 bulan sampai 5 bulan. Setiap bulannya kita punya timeline masing-masing semisal seminggu atau seminggu atau 2 minggu. Jadi memang bentuknya itu bukan produk tapi lebih ke arah program gitu. Sudah jelas? Sudah jelas Kak, terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Saya jelaskan lagi kalau masih bingung. Oke, teman-teman, udah kelihatan ya ini ya? Sudah Sudah Kak. kan? Ya, oke. Ini skemanya, teman-teman. Jadi saya sisipkan skema di sini. Jadi PKM itu yang sudah saya sebutkan tadi ada 8 ya, 6 bidang plus GTAI. Nah, itu inti kegiatannya kalau riset itu untuk yang sudah saya sampaikan tadi untuk untuk mengungkap informasi baru. Jadi kita melakukan penelitian, pengamatan, lalu penelitian yang luarannya nanti menghasilkan sebuah tulisan ilmiah. Ini ya teman-teman, pendidikannya serta satu. Jadi memang PKM ini dikhususkan untuk
sarjana bukan diploma. Jadi terdiri dari satu perguruan tinggi, namun kalian bisa membentuk tim lintas prodi atau lintas jurusan. Jadi kalian bisa menggabungkan beberapa keilmuan menjadi satu tim. Jumlah anggotanya bisa berjumlah 3 sampai 5 mahasiswa. Untuk pendanaannya berkisar antara 5 sampai 10 juta. Nah, pendanaan yang kalian dapatkan dari pengajuan program tadi, nah kalian akan menggunakan dana ini untuk menjalankan program kalian. Tapi beda dengan jika kalian mengikuti PKM GFK ataupun PKM GT ataupun PKM AI. Jadi ketika kalian mengajukan proposal lalu dinyatakan lolos, maka kalian mendapatkan insentif. Nah, insentif ini untuk ke diri kalian sendiri sebagai imbal hasil proposal atau ide yang sudah kalian ajukan. Jadi berbeda dengan PKM-PKM lainnya yang ketika kalian mengajukan proposal, lalu pengumuman lolos pendanaan, lalu pencairan dana, dananya digunakan untuk penjalanan program. Saya tekankan lagi, ketika kalian memilih PKM GT maupun AI, kalian akan mendapatkan insentif untuk diri kalian sendiri dan bukan untuk menjalankan program. Jadi kalian langsung dapat insentif itu enaknya PKM GT maupun PKM AI. PKM AI yang PKM AI tadi kalian upload jurnal, jadi kalian bikin artikel ilmiah, submit jurnal, ketika jurnal itu berhasil dipublish, kalian lombakan di PKM ini, kalian akan mendapatkan insentif. Nah, insentif ini tadi juga dapat menggantikan uang kalian ketika submit jurnal kan. Gini teman-teman, ketika kita bikin artikel ilmiah, ketika kita membuat sebuah jurnal, lalu kita submit ke jurnal, di situ kita harus membayar fee. Besarannya tergantung. Jadi kayak di Unesa berapa, kok di Unesa gratis, kalau di Setie mana berapa, misal Setia Jogja 500.000, lalu di UMM 1 juta. Nah, besarannya tergantung di mana kita bisa submit jurnal gitu, teman-teman. Oke, next. Nah, ini tahapannya gimana sih? Mungkin dari kalian bertanya-tanya ya, Kak, gimana sih caranya kita bisa nulis PKM itu? Kita tuh nggak tahu kan. Mungkin dari kalian kan, Kak, gimana sih cara nulis PKM? Kita belum pernah nih nulis-nulis atau mengamati sesuatu. Ini tuh sesuatu yang baru buat kita. Nah, ini saya selipkan beberapa tahapan bagaimana kita bisa memulai menulis PKM. Salah satunya dengan melihat. Pertama dengan melihat, dengan membuka mata dan melihat hal-hal di sekitar kita. Seperti yang sudah saya bilang tadi kan, di kehidupan sehari-hari kita pun pasti ada masalah. Kalau kita lebih membuka mata lagi, pasti di sekeliling kita tuh pasti banyak permasalahan yang sebetulnya belum pernah diselesaikan atau belum diselesaikan. Belum berhasil diselesaikan. Semisal di lingkungan RW kita, RT kita, di desa kita, di kota kita, nggak perlu kita jauh-jauh lihat permasalahan di provinsi luar atau di pulau lain. Tapi mulailah dari sesuatu yang dekat dengan kita. Setelah itu kita mendengarkan, yaitu mendengarkan permasalahan dari tetangga atau teman kita. Semisal teman kita kesusahan tentang sesuatu, nah kita bisa mulai membantu. Nah di situ kita mengasah kemampuan problem solving kita. Setelah itu kita membaca. Selain kita melihat dan mendengarkan, permasalahan-permasalahan yang ada ini juga dapat ditemui ketika kita membaca sebuah jurnal-jurnal yang sudah ada atau literatur lain atau berita aktual, semisal ya di daerah X itu kekeringan. Nah, kita itu bikin program tentang semisal tandon wadah hujan secara alamiah kayak gitu. Terus semisal ketika daerah X rawan banjir, nah kita tuh bikin program, oh kita menciptakan sebuah sistem biopori yang ketika hujan turun nanti airnya langsung terserap ke dalam tanah seperti itu. Jadi kita tuh PKM ini kita tuh nggak bener-bener
membuat sesuatu yang harus baru yang nggak ada di dunia selain Kasacita tadi ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi sesuatu yang sudah ada, kita temukan pembaharuannya, kita perbarui lagi. Terus mengkritisi, kita mengkritisi sebuah masalah, memikirkan penyelesaian dari masalah yang sudah ada, berpikir kritis atau berpikir lebih dalam. Selain hal-hal tadi, kita juga bisa bercermin kepada pengalaman diri kita masing-masing. Semisal kita kesulitan selama ini, semisal kesulitan tentang HP ya, permasalahan handphone. Semisal handphone kita tuh lemot. Nah, kita itu bisa menciptakan sebuah sistem atau program agar HP kita tuh berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Seperti itu misalnya. Terus misal kalau pengalaman kita kita kesusahan menabung nih. Nah, kita bikin sistem tuh, sistem pencatatan keuangan sehari-hari di berbasis aplikasi. Nah, kalian kan ekonomi ya, basicnya kan akuntansi. Nah, bisa kerjasama dengan anak-anak sistem informasi atau informatika untuk membuat suatu aplikasi yang berbasis keuangan seperti itu. Setelah itu, yang terakhir ada eksekusinya. Setelah kita mencari permasalahan, berpikir kritis, mencari eh, penyelesaiannya, kita dapat membuat step-stepnya. Jadi, tahap eksekusi yang terakhir, kita membuat daftar-daftar tahapan-tahapan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang sudah kita temukan. Seperti itu. Next. Nah, ini garis besarnya PKM, teman-teman. Jadi PKM itu adalah proposal yang kita buat secara ilmiah maupun berdasarkan fakta yang ada maksudnya. Hmm, Proposal yang telah dikirimkan akan diseleksi untuk didanai. Jadi proposal kita akan submit di Ristek Dikti. Nanti ada bimbingan kok teman-teman. Maksud bimbingan dari pihak BEM biasanya itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu proposal dikirimkan, lalu kalian akan mendapatkan pengumuman pendanaan. Jadi ketika proposal sudah diseleksi, kalian akan mendapatkan pengumuman pendanaan. Nah, dana yang sudah cair akan dijalankan untuk program yang sudah kita buat. Setelah pendanaan selesai, kita menerima uangnya, kita menjalankan program. Setelah beberapa bulan, kita akan mengalami monitoring dan evaluasi. Nah, ini monefnya dari juri-juri reviewer provinsi dan nasional. Jadi campuran teman-teman, ada penjurian lah istilahnya. Jadi setelah perlakuan program yang kami yang sudah kita jalankan tadi akan dimonitor dan dievaluasi apakah program yang kita jalankan tadi itu sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kecurangan. Jadi teman-teman kasusnya itu adalah kadang itu ada mahasiswa ya di Univ X gitu mendapatkan pendanaan lalu mereka itu tidak menjalankan program. Jadi seakan-akan mereka membuat laporan tapi laporannya itu tidak terjadi. Nah, itu salah satu bentuk kecurangan yang nggak baik dan beresiko bagi universitas bisa diblokir universitasnya atau mengalami blacklist. Nah, seperti itu. Untuk memastikan kita menjalankan program. Benar-benar dana yang turun kepada kita harus digunakan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan program yang sudah kita gagas. Setelah itu ketika monef kalian baik, ternyata hasilnya baik, kalian akan mendapatkan pengumuman bahwa kalian lolos ke PIMNAS, yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Di sini adalah puncak perjuangan usaha-usaha kita dari awal, dari kita nyusun proposal, dari kita penelitian, terjun ke masyarakat, disinilah puncak perjuangan kita, yaitu di PIMNAS, ajang besar secara nasional. Nah, sayangnya UISI belum pernah masuk ke PIMNAS. Ini tugas kalian, bagaimana kalian bisa masuk ke PIMNAS. Semoga nantinya UISI di angkatan kalian bisa masuk ke PIMNAS ini. Mentoknya kita tuh di Monef, teman-teman. UISI itu banyak pendanaan, tapi kita masih stuck di Monef. Belum bisa ke PIMNAS.
Nah, itu tugas kalian bersama untuk membawa WISI ke ajang nasional ini. Next. Nah, ini alur kegiatannya tadi. Yang sudah saya katakan bahwa kita membuat proposal, setelah itu lolos PIMNAS, hasilnya adalah electronic proceeding. Kalau yang AI kita nggak perlu di PIMNAS. Kalau PKM AI kita nggak akan maju ke PIMNAS karena kan hasilnya outputnya itu adalah jurnal ilmiah. Makanya kita nggak dapat pendanaan untuk penjalanan program, tapi ketika kita membuat PKM artikel ilmiah ini kita langsung dapat insentif. Nah, disitulah penghargaan kita mendapatkan insentif. Kalau PKM lainnya yang lolos PIMNAS itu nanti ditandingkan lagi di PIMNASnya. Jadi mereka akan berdiskusi mengenai program-program yang sudah dibuat oleh para mahasiswa seperti itu. Next. Nah, ini teman-teman, di tahun 2021 ini ada perguruan tinggi yang lolos PKM didanai paling banyak. Setiap tahun langganan pasti UGM, ITS, IPB, dan UB itu pasti mereka itu 5 besar tertinggi. Nah, kita lihat kan banyak-banyak tuh kampus negeri. Tapi kita lihat di poin ke-10 ini. Ada UMM, yaitu Universitas Swasta Muhammadiyah Malang. Tapi mereka bisa mendorong mahasiswanya untuk melakukan riset dan membuat PKM ini sehingga peluang lolos pun juga meningkat seperti teman-teman. Jadi semakin besar mahasiswa submit, semakin besar peluang juga universitas itu baik reputasinya seperti itu. Next. Nah, ini masa kejayaan UISI di tahun 2019. Ada 17 proposal PKM yang berhasil didanai. Jadi ada 17 program dari mahasiswa, 17 tim itu didanai teman-teman PKM-nya. Salah satunya adalah milik saya dan tim di PKMM. Next. Nah, ini proposir timnya. Proporsi tim yang kalian buat itu boleh beda angkatan, boleh beda jurusan. Malah disarankan ini. Karena kan kalau beda angkatan, keilmuan kita kan semakin banyak, semakin besar semester kan semakin lebih dalam keilmuannya. Nah, diharapkan perbedaan-perbedaan pemikiran itu dapat disinergikan atau dikolaborasikan jadi satu. Begitu pula dengan beda jurusan. Kalau kalian seperti tadi ya, bikin software akuntansi, software keuangan, aplikasi untuk UMKM. Nah, kalian akuntansi, kalian nyumbang idenya, lalu kalian gandeng mahasiswa informatika ataupun sisfor untuk membuat sistemnya seperti itu. Jadi saling berkolaborasi, itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik malah. Seperti itu. Next. Nah, ini teman-teman saya selipkan contoh judul proposal PKMK yang lolos ke PIMNAS. Bisa dilihat poin 1 sampai 5 itu sebenarnya simpel, tapi sebetulnya simpel, tapi ini bermanfaat untuk masyarakat luas. Coba kita lihat aplikasi transaksi jual beli buku bekas berbasis Android. Nah, ini kan berarti kan mereka lihat ada buku bekas ya, buku bekas. Kita kan biasanya kan kalau buku bekas itu carinya di pasar ya teman-teman. Kalau di Surabaya itu ada Kampung Ilmu, nah di situ banyak buku bekasnya. Nah, ini aplikasi transaksi jual beli itu memudahkan kita untuk beli buku bekas lewat HP kita masing-masing. Jadi kan kalau kita butuh buku-buku masalah pelajaran, sorry, mata kuliah, kan mahal ya teman-teman. Kalau beli originalnya kan 100 ke atas pasti. Nah, kalau kita ingin beli buku bekas, kita nggak usah repot-repot ke Kampung Ilmu atau ke Pasar Loak, tapi kita login di HP masing-masing lewat aplikasinya, lalu kita sudah bisa mendapatkan buku bekas yang kita butuhkan, seperti itu. Lalu ini sama yang poin nomor 4 loakinaja.com sama seperti nomor 1 ya. Jadi aplikasinya berbasis transaksi jual beli buku bekas atau barang bekas yang loakin aja ini. Terus itu Goni Gorden sebagai inovasi pemanfaatan limbah goni kayak gitu. Dulu saya dan tim
awal-awal itu pernah ikut PKMK, tapi tidak lolos. Padahal idenya lumayan menarik, yaitu tentang pemanfaatan bahan bekas. Jadi kami membuat bahan bekas, diolah menjadi tas maupun seperti tote bag seperti itu, teman-teman. Next. Nah, ini PKMPM. Contoh judul proposal PKMPM yang lolos ke PIMNAS. PKMPM ini, seperti yang tadi Adelia tanyakan ya, PKMPM ini adalah suatu program yang kita gagas untuk dijalankan di masyarakat non-profit. Masyarakat non-profit ini artinya mereka yang selama ini tidak menghasilkan atau tidak berorientasi pada profit. Jadi seperti pengemis, seperti tahanan. Contohnya kan di poin 2 ini, Ekoprint sebagai upaya peningkatan jiwa entrepreneur di Lapas Nusa Kambangan. Jadi sasarannya mereka adalah para napi tahanan di Lapas Nusa Kambangan. Terus seperti ini, nomor 3, video animasi untuk anak-anak di TPQ Ilal Huda. Kan anak-anak belum bekerja ya teman-teman. Berarti mereka adalah sasaran non-profit. Mereka bisa sebagai sasaran PKMPM. Lalu yang ini peningkatan masyarakat seperti itu. Anggota HWDI. Kita bisa menyasarkan program ke organisasi, ke anak-anak, ke institusi. Intinya program yang dijalankan kepada masyarakat yang tidak berpenghasilan atau non-profit. Berbeda dengan yang PKMK tadi, teman-teman. PKMK itu kewirausahaan sepenuhnya mahasiswa harus mengambil alih. Jadi kita nggak boleh bayarin orang untuk menjalankan program kita. Tapi benar-benar kita yang berkontribusi penuh dalam menjalankan program PKM kewirausahaan. Seperti itu. Jadi dana yang cair ke kita itu untuk menjalankan sebagai modal awal kewirausahaan sesuai program yang sudah kita ajukan seperti itu teman-teman. Dulu yang kakak tingkat yang sudah lulus tahun 2020 itu ada yang membuat kewirausahaan dari sorghum. Jadi dari sorghum ceritanya itu sorghum itu sejenis tanaman, dia itu terbengkalai. Nah, ketika kakak itu melihat ada sesuatu yang terbengkalai gitu, tapi bisa dimakan, diolah menjadi sorghum, snack sorghum. Tapi rasanya tuh enak, teman-teman. Dulu saya juga pernah nyoba. Tapi sayangnya juga itu belum pernah lolos PIMNAS. Jadi belum tembus ke PIMNAS, walaupun idenya itu bagus. Gitu, teman-teman. Next. Nah, ini coba kalian deskripsikan gambar yang kalian lihat ini ke saya. Setelah lakukan brainstorming tadi. Coba kalian teliti, apa sih yang bisa kalian dapatkan dari tempat ini? Boleh open mic, boleh langsung chat di kolom komentar. Apa yang di depan kalian ini, coba pikirkan apa yang bisa kalian dapat, apa yang kalian lihat. Izin menjawab, Kak. Boleh? Nama saya Adelia Dia Rahmawati. Dari gambar tersebut yang bisa saya tangkap yaitu kondisi bagian belakang dari perumahan sepertinya yang sangat kumuh. Airnya itu kotor, tidak jernih gitu Kak, warnanya kecoklatan. Terus sepertinya kalau daerah sungai belakangnya aja seperti ini, berarti daerah perkampungan ini juga kumuh semuanya. Mungkin yang bisa saya dapat setelah mendengar tentang penjelasan PKM, bisa nih ada program untuk pembersihan sungai, tapi pakai inovasi baru, bukan pakai cara lama gitu. Itu saja Kak. Oke, terima kasih. Ini juga di kolom chat juga ada ya, airnya keruh. Iya benar teman-teman, airnya keruh. Jadi
Semisal ya kita melihat, oh ini airnya keruh, benar apa yang sudah disampaikan oleh Adelia tadi. Kita harus membuat sebuah inovasi baru untuk membersihkan sungai yang kotor ini tadi. Kalau di GT kita bisa membuat suatu perahu, ini saya share pengalaman ide GT ya teman-teman. Sungai keruh itu bisa saja kita membuat sebuah perahu tanpa nahkoda. Jadi perahunya itu punya kaki banyak. Jadi nanti dia itu akan membantu membersihkan air yang keruh tadi. Gitu teman-teman. Itu salah satu contoh membuat PKM. Nah, jadi kalian sudah tahu kan bagaimana proses membuat PKM tadi itu, melihat, mengamati, lalu berpikir bagaimana kita bisa menyelesaikan atau membantu permasalahan tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke, sudah cocok untuk jadi pejuang PKM. Oke, next. Nah, kesimpulannya adalah PKM itu adalah program yang memang dikhususkan untuk kita, mahasiswa, untuk mengembangkan potensi diri yang kita punya, ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki selama ini, untuk melakukan penyelesaian masalah di sekitar kita, untuk membantu masyarakat luas. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari saya. Kita lanjut ya, Kak. Kembalikan ke Kak Fresa. Oke, mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya, Kak ya? Boleh. Untuk yang mau tanya, boleh ke kolom komentar atau langsung on mic aja. Ini gimana, Kak? Mau langsung dijawab apa dikumpulin dulu pertanyaannya? Oh, langsung dijawab nggak apa-apa. Oke, teman-teman boleh tanya. Kak, izin bertanya. Iya. Oh, iya. Saya perkenalkan, nama saya Aprilia Ragelini Kartika. Kak, saya mau tanya yang tadi kan Kakak sempat bilang ya waktu di PIMNAS itu kan banyak nih yang stuck di Monef atau monitoring dan evaluasi. Nah, itu kira-kira kalau menurut Kakak kenapa ya kok bisa, maksudnya kok stuck di situ aja gitu? Terus sama yang kedua, misal nih kita udah punya ide buat ikut PIMNAS. Nah, itu langkah selanjutnya yang kita lakuin tuh gimana? Apakah kita harus konfirmasi ke pihak kampus atau bagaimana gitu, Kak? Terima kasih. Untuk ikut PKM-nya? Iya. Oh, oke. Oke, langsung aja jawab ya. Jadi gini, Aprilia ya. Nah, gini, Kak. Kenapa sih UISI kok stucknya di Monef aja, belum ke PIMNAS? Nah, gini teman-teman. Jadi di yang lolos pendanaan ini adalah proposal yang terpilih. Sedangkan PIMNAS adalah proposal yang terpilih yang paling baik dari yang terbaik gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh berlomba-lomba untuk membuat sesuatu untuk menjadi unggulan. Jadi yang lolos Monef, yang lolos PKM ini adalah proposal yang sudah diseleksi dengan sangat ketat, lalu bersaing lagi dengan proposal-proposal lain. Nah, kenapa UISI belum sampai ke PIMNAS? Itu menandakan bahwa masih banyak sekali proposal unggulan di luar sana yang belum bisa dikalahkan oleh UISI. Nah, ini yang menjadi tugas kalian untuk terus melakukan eksplorasi ide-ide terbaru yang sekiranya memang dibutuhkan atau memiliki urgensi tertentu di mata masyarakat atau yang dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat ini dengan lebih cepat atau lebih tepat, seperti itu teman-teman. Gitu. Untuk menjawab pertanyaan kedua, yang tadi bagaimana sih kita ikut PKM? Nah, dari prodi sendiri kan Kak Fresa itu ada pembimbingannya nanti ya. Ada informasi PKM kapan, terus ada kelasnya juga. Iya, ada, Kak. Nah, itu mungkin nanti untuk kelanjutan PKM ini akan dijelaskan oleh pihak RNSR ya, divisi RNSR dari Himaksi biasanya yang menaungi. Seperti itu, Aprilia. Ditunggu aja nanti bakal infokan kalau udah ada kompetisi baru
PKM untuk tahun 2022. Kalau tahun 2021 ini Primnasnya aja belum. Jadi kan nanti ketika sudah muncul pengumuman resmi untuk PKM 2022 pasti nanti diinfokan lanjut oleh Himaksi seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama. Oh, ini ada yang tanya di kolom chat. Oh, oke, ini izin bertanya, jika mengikuti PKMAI, apakah berbentuk satu tim atau perorangan dan berapa lama penelitian dilakukan? Kalau PKMAI seperti yang skema yang sudah ditampilkan di slide tadi, tetap 3 orang, biasanya 3 orang. Kalau perorangan agak berat ya, karena kan syaratnya memang harus berbentuk tim, dan penelitian ini kan mengkolaborasikan beberapa bidang ilmu jika ingin penelitianmu itu maksimal seperti itu. Kalau lama penelitiannya itu ya tergantung karena ada deadline-nya. Jadi semisal kalau kamu sudah memiliki ide sekarang, kamu nabung aja bikin artikel ilmiah mulai sekarang, terus nanti ketika ada seperti itu. Gitu. Apakah sudah menjawab Susi Dea Ariana? Gimana ini dia? Oh, siap, sudah. Terima kasih, sama-sama. Oke, ada yang lain lagi tanya. Oh, kita punya video ya, Kak Fresa ya. Mungkin bisa sambil menunggu yang lain bertanya, mempersiapkan pertanyaan, kita bisa play video dulu. Ini ada yang tanya nih Kak di kolom komentar. Oh, oke. Waalaikumsalam. Aprilia. Oh, Aprilia. Apabila kita sudah ikut PKM, kita sudah lulus pendanaan, tinggal menjalankan apa sudah kita buat. Namun apabila kita udah menjalankan, ternyata itu nggak bisa kita handle dan gagal. Itu gimana Kak cara kita buat mengantisipasinya agar kita berhasil? Oke, terima kasih. Oke, jadi gini Aprilia ya. Dana yang sudah dicairkan itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Program sudah kita buat juga sepenuhnya tanggung jawab kita. Itu kan, ini ditanyakan gimana semisal itu nggak bisa kita handle dan gagal gitu ya. Jadi gini, kita kan pasti sudah mengantisipasi hal tersebut ya. Jadi gini, kita tuh banyak, satu tim itu bisa isinya 3-5 orang. Jadi kita itu harus membagi tanggung jawab pada masing-masing orang ini. Ketika biasanya program yang gagal itu karena job desk-nya nggak jelas. Jadi kita harus pintar memilih orang bertanggung jawab sesuai divisinya masing-masing. Semisal ada acara, semisal ada bagi bendahara yang bagian mengelola pendanaan. Semisal ada ketuanya juga dan wakil ketua. Seperti itu. Ada juga humas yang nantinya semisal PKM ya harus ada humasnya yang terjun langsung untuk berkomunikasi dengan masyarakat sasaran seperti itu. Jadi memang ya harus bertanggung jawab tentang perihal apa yang sudah kita ajukan dan kita sudah menerima pendanaan uangnya itu kita harus mempertanggungjawabkan nanti di laporan akhir. Nah, untuk mengantisipasi kegagalan itu kita harus sudah membuat rencana di awal bahwa harus ada pembagian job desk yang jelas seperti itu. Terus nanti ketika ada kendala, kita harus segera melakukan evaluasi setiap minggunya atau setiap bulannya seperti itu. Apakah sudah menjawab Aprilia Nurul Hidayah? Gimana Aprilia Nurul Hidayah? Siap, sudah Kak. Oke, terima kasih. Apa ada lagi teman-teman? Atau mau lihat video dulu sambil nyiapin pertanyaan?
untuk menggugah motivasi kalian untuk mengikuti PKM ini. Oke Kak, boleh play video dulu nggak apa-apa? Oke, Kak. Jika kamu sudah melepas program ini, nanti bisa dijalankan oleh delegasi sendiri. Insya Allah kamu sampai Agustus saja. Cuma kalau masnya memang berkeinginan untuk meneruskan program ini, jadi memang program ini itu isinya yaitu tadi membentuk kreativitasnya. Nah, itu tadi teman-teman, itu video yang mendokumentasikan kegiatan saya dan tim ya waktu lolos pendanaan PKMM lalu menjalankan program di Kampung Sekarsari, Kabupaten Gresik. Nah, saya sedikit cerita ya bagaimana bisa membuat program untuk
PKM M dengan sasaran pengemis. Nah, saya kan tinggal di daerah yang tidak jauh dari Kampung Sekarsari. Nah, saya melihat banyak anak kecil yang berseliweran jadi pengamen di situ. Nah, yang kalian lihat tadi di video itu mayoritas tuh rata-rata pengamen. Mereka bersekolah, mereka mengaji, mereka mengikuti bimbingan belajar atau les. Namun, di saat senggang mereka pasti berkeliling di sekitaran GKB untuk mengamen. Bahkan sebagian dari mereka juga ada yang di perempatan veteran, teman-teman. Jadi memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sana dari turun-temurun dari bebuyutannya. Karena dulunya ternyata Kampung Sekarsari itu adalah relokasi gepeng oleh pemerintah daerah yang memang sengaja mengumpulkan gepeng-gepeng di situ, teman-teman. Jadi rata-rata adalah pendatang, bukan masyarakat Gresik asli. Seperti itu. Jadi karena sasarannya anak kecil dan mereka belum bisa menghasilkan profit, jadi kami memutuskan untuk membuat pelatihan kewirausahaan. Jadi kan basicnya kita adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. Nah, kita berusaha untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah kami dapatkan, yaitu adanya matkul kewirausahaan yang telah kami dapatkan atau telah kami ampu. Nah, karena sasarannya masih anak-anak, jadi kami menyesuaikan pelatihannya ini bagaimana dapat diterima oleh anak-anak. Salah satunya adalah membuat seperti tadi yang di video, kerajinan-kerajinan dari flanel, seperti itu, membuat gelang, dan lain-lain. Intinya bagaimana kita memberikan pelatihan, namun dapat diterima oleh masyarakat sasaran seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan, mungkin tertarik dari video yang ditayangkan sebelumnya? Boleh langsung chat aja di kolom komentar ataupun mic gitu. Ngobrol aja santai. Kita sharing-sharing, siapa tahu nanti kalian tertarik bikin PKMM juga. PKMK juga boleh, saya juga sempat bikin PKMK. Ayo teman-teman boleh tanya ya. Iya. Karena ini juga ada penugasan sendiri dari Vision. Jadi boleh tanya aja terkait PKM-nya. Iya betul. Tanya aja gak apa-apa. Siapa tahu nanti kesusahan di depan ataupun sudah punya pandangan setelah setelah mendapatkan sedikit insight dari video dan penjelasan tadi. Mungkin ada langsung kepikiran bikin apa gitu, share aja gak apa-apa. Atau mau tanya-tanya tentang PKMM yang kelas perwira tadi juga gak apa-apa. Siapa tahu nanti bisa diadopsi untuk pengembangan PKMM selanjutnya kan bisa. Atau mungkin Adelia mau tanya lagi. Angelica atau Wika, Nadifa. Santai aja. Kak, saya mau nggak nanya sih, mau konsul. Ya, ya boleh. Jadi nama saya Adelia Rahmati. Saya tuh udah nemuin 5 ide Kak. Terus saya mau nanya yang ide yang keempat aja. Maaf ya Kak ya, sebelumnya rumahnya rame. Nggak apa. Itu kalau misalnya saya ingin buat aplikasi Kak ya, aplikasi. Basicnya itu kayak aplikasi Twitter, tapi aplikasi Twitter ini kan umum sih, nggak ada kayak ketentuan khusus kalau kita mau nge-tweet. Kalau misalnya saya ingin membuat aplikasi curhat untuk mahasiswa tentang dunia perkuliahan, tapi di dalam aplikasi tersebut nggak boleh yang adanya ngehakimi gitu, kayak ala itu kayak gini, nggak. Aplikasinya cuma sebatas sharing-sharing, terus kita ngasih support. Karena kan untuk saat ini ya kayak di revolusi industri 5.0, udah padat-padatnya teknologi, udah canggih-canggihnya itu biasanya mahasiswa itu ngalami kayak ketertekanan gitu, kayak krisis identitas juga tentang mental health ini. Udah semuanya kan saling bersaing. Kayak
menunjukkan kualitasnya masing-masing, tapi kayak selalu kurang lah. Itu kan kenanya ke mental health-nya. Kalau misalnya buat aplikasi kayak gitu itu boleh nggak sih Kak kalau diajuin ke PKM gitu? Tapi saya nggak tahu maksudnya PKM masuknya itu ke PKM yang bagian mana gitu. Makasih Kak. Oh, oke, sama-sama. Oke, langsung jawab aja ya gini. Oh, itu sudah ada sebetulnya. Kebetulan sudah ada di PKM, maksudnya PKM GT. Jadi aplikasinya memang untuk itu ya, bukan aplikasi, kayak GT ini, software, lebih ke software. Software untuk tentang kesehatan mental intinya kan yang kamu share tadi itu mengarah ke kesehatan mental ya. Nah, sebetulnya sudah ada itu untuk masuknya ke PKM GT, gagasan tertulis. Seperti itu. Mungkin Oh, bisa coba ide yang lain atau dikembangkan lagi pembedanya apa gitu. Coba kamu nanti cari-cari aja. tapi berarti kalau bikin aplikasi yang kayak sebenarnya nih, ini kan saya kan nanyanya kan itu Kak Twitter sih Kak. Basicnya kayak Ah, Twitter gitu. Berarti Kak gitu boleh ya kayak bikin aplikasi gitu cuma dimodif beda sama Twitter buat tujuan sama ketentuannya tuh boleh kalau dimajuin ke boleh. PKM. Boleh, tapi kan kamu harus menggandeng mahasiswa yang berkompeten di dalam itu IT pendesainan tadi. sistem tadi, IT ya. Oh, gitu, Kak. Oke Kak, makasih. Oke. Oh, nanti FYI ya, nanti yang bisa jadi ketua itu adalah mahasiswa yang memang di bidang itu. Semisal kamu akuntansi, tapi nanti kamu tentang membahasnya PKM tentang IT. Nah, berarti yang mahasiswa Sispor atau informatika nanti yang jadi ketuanya seperti itu. Oh, tapi kalau saya kan dari akuntansi, terus saya bikin PKMK, bikin inovasi produk itu saya bisa jadi ketuanya, Kak. Nah, betul, bisa bisa. Sesuai yang harus jadi ketua, yang bisa jadi ketua itu harus yang memiliki keilmuan di bidang tersebut. Yang kamu ajukan proposalnya kayak gitu. Baik. Oke. Ada lagi mungkin selain Adelia? Ini Kak Boleh ada langsung di kolom komentar. Oh, ada dah. Iya, dari Oh, ini April. Aprilia Nurul Hidayah ya. Kalau ikut yang PKM kewirausahaan itu contohnya seperti apa, Kak? Oh, contohnya yang tadi yang sudah judulnya yang tadi tampilkan. Oke, jelaskan lagi ya. Jadi kayak PKMK ini ada kewirausahaan. Contohnya adalah semisal kayak punya saya dan tim pernah bikin ban bekas ya, itu kan karena kami melihatnya adalah adanya tumpukan ban bekas di Kota Gresik ini kan kota industri. Nah, kota industri, pabrik-pabrik itu butuh akomodasi. Biasanya transportasinya itu menggunakan truk. Nah, ban bekas truk ini yang nggak kepakai ini bisa kita olah menjadi sebuah produk baru, misalnya tas, tote bag, ataupun clutch. Kalian tahu kan clutch yang cuma kayak ditenteng gitu. Nah, seperti itu. Jadi kayak kita bikin benda dari sesuatu yang semisal butuh penyelesaian dengan cepat. Semisal ada lagi contoh ya lain, biji terem besi. Biji terem besi itu kan kalau dilihat kan kita berceceran gitu ya, bercecerannya. Ternyata biji terem besi itu bisa kita jadikan kecap ataupun tempe seperti itu, pengganti kedelai. Jadi biji terem besi itu jika diolah bisa menggantikan fungsi kedelai pada tempe dan kecap seperti itu. Nah, kalau PKMK tadi kita ya sebagai pelaku utamanya, jadi kita nggak boleh membayar orang untuk melakukan program, tapi kita sendiri yang akan menjalankan program, mulai dari analisis market, pasar, analisis bisnis, produksi sampai penjualannya kita sendiri semua yang melakukan, mahasiswa sendiri yang melakukan, seperti itu. Semisal tapi kita butuh bantuan untuk menjahit ya. Kan saya dulu juga butuh bantuan menjahit bannya. Itu boleh kita membayar jasa jahitnya aja. Jadi mayoritas harus tetap kita yang menjalankan programnya. Gitu. Menjawab Aprilia? Berarti kayak didaur ulang gitu ya Kak? Iya benar, kita mau memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai ataupun barang-barang bekas seperti itu. Boleh, malah harus dijual. Kita kan PKM kewirausahaan harus memiliki nilai jual dan harus bisa terjual seperti itu. Jadi kita pinter-pinter menganalisis bagaimana produk yang kita hasilkan bisa memiliki nilai tambah dan bisa dijual.
bisa dibeli, ada yang mau beli gitu pokok intinya. Oke, makasih sama-sama. Mungkin ada lagi? Sambil nunggu nih Kak, ini kan ada 2 video ya? Ya, satu lagi nggak apa-apa. Yang Pimnas ya. Iya. Ya, iya guys. Habis ini kita lihat video yang Pimnas 2020 kemarin. Meskipun online, sekarang online, dulu sesinya tatap muka. Untuk membangkitkan jiwa-jiwa ambis kalian. Penghargaan setara emas Dream Pastry, adonan puff menggunakan tepung cassava dan daun kelor. Inovasi paket hadiah Agus Wibowo dari Universitas Lampung, Muhammad Bahmiza, Rufi Dia Pratiwi,
Bagi Puji Utami dan Umum urutan pertama Universitas Gajah Mada. Pimnas ke-33 2020 secara resmi dinyatakan ditutup. Gimana tuh, terharu gak sih liatnya? Yang menang-menang dipanggil gitu, ya ampun, kayak kadang itu masih nyesel gitu ya, kayak nggak berusaha yang terbaik. Nah, mumpung kalian ini masih semester awal-awal, belum banyak beban, maksudnya belum banyak tanggungan mata kuliah yang berat. Pesan saya sih optimalkan, karena kalau enggak, semoga kalian nggak nyesel di semester akhir gitu aja lah. Mumpung kalian masih semester awal, setiap tahunnya nyoba aja. Dulu aku juga gitu sama teman-teman kan. Setiap tahun tuh dari semester awal, semester 1 atau 2 kalau nggak salah. Semester 1 itu sudah mulai diajak sama kakak tingkat soalnya. Setiap tahun nyoba terus setor PKM proposalnya sampai pada akhirnya lolos pendanaan PKMM. Jadi ya saran saya sih coba aja. Dan mulai dari sekarang coba cari-cari, lakukan yang terbaik lah biar nggak nyesel waktu semester tua itu, baru nyesel nanti dulu kenapa ya waktu aku masih semester awal nggak ambis, padahal semester awal tuh peluangnya tuh besar banget karena beban kuliahnya masih nggak berat, karena mata kuliah yang diambil juga nggak berat gitu, nggak seberat semester 5 ke atas, itu udah berat banget. Kalau kalian mau ikut kompetisi bisa, tapi mungkin waktunya nggak seoptimal waktu kalian masih semester 1 sampai 3 gitu. Intinya ya terus berusaha lah, coba eksplor lebih banyak lagi waktu di semester awal biar nggak nyesel di semester tua gitu aja. Oke teman-teman, sudah. Mungkin ada tanya lagi nggak apa-apa. Kalau mau ditanyakan lagi langsung open mic nggak apa-apa. Kak, izin tanya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ragilmini Kartika. Kak, saya mau nggak tahu ya, ini tanya apa minta tanggapan ke kakak. Jadi kalau misal nih, aku ada ide, misal kayak yang PKMK yang kewirausahaan, nah itu misal kayak buat produk olahan gitu kan Kak. Nah produk olahannya ini tuh yang membedakan itu dari segi kayak bahan-bahannya, cara pengolahannya, pengemasan dan lain kayak gitu. Berarti itu termasuk inovasi gitu kan Kak. Maksudnya bisa gitu kan. Maksud aku tuh aku agak bingung kalau misal apakah yang kalau PKMK itu kita tuh ikut buat bikin kayak produk baru dari bahan-bahan yang emang beda dari biasanya, atau memang bisa nih buat produk olahan yang biasanya sudah ada tapi berbeda dari beberapa bahannya gitu. Paham nggak Kak? Paham. Jadi gini, ya, memang yang gitu. Oh ya, oke. Paham. Jadi gini, memang yang dicari itu adalah bahan pengganti dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya. Tapi kalaupun memang harus menggunakan produk yang sudah ada, inovasinya ya memang harus benar-benar inovasinya benar-benar beda gitu loh. Semisal ini ya, dulu tuh ada gitu. Semisal PKMK ini adalah mereka itu membuat es. Nah, bahan membuat esnya itu beda dari cairan apa gitu, saya lupa. Kayak gitu. Jadi mending cari amannya itu kalian tuh bikin PKMK ini dari bahan-bahan yang memang enggak biasa. Jadi yang berbeda dari bahan-bahan yang sudah pada umumnya gitu loh, kayak out of the box gitu. Jadi kayak mikirnya wah gitu loh jurinya gitu. Caranya segitu. Iya Kak, terima kasih. Terus sama itu Kak, misal gini ya lagi, kan waktu dulu di SMA itu kalau mau ngajuin proposal buat ikut opsi atau ISPO itu kan ada bimbingannya tuh, maksudnya ada guru yang ngebimbing ngarah ini proposalnya itu isinya gini. Berarti kalau misal di PKM juga kayak gitu ya di UISI? Betul, nanti kita ada proses pemilihan dosen pembimbingnya. Terserah
kalian dan tim memutuskan untuk dospemnya itu milih siapa gitu. Sekiranya yang dapat membantu kalian untuk melakukan penyusunan proposal dan jalan program kayak gitu. Kalian bisa milih pembimbing jadi guys, gitu. tenang aja. Bisa milih sendiri pembimbingnya Oke, mau Kak, terima kasih. siapa, Pak siapa. Sama-sama. Oke, sudah dah. Ada lagi gak? Mungkin ada pertanyaan satu lagi. Atau enggak pertanyaan di konsul kayak Adelia tadi, boleh. Tanya aja gitu, kayak langsung kepikiran apa set gitu. Langsung tanya aja apa-apa. Oh, raise hand Anissa. Kenapa? Kayaknya kepencet itu, Kak. Oh, iya kali ya. Ayo teman-teman, mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir. Kak mau tanya lagi nih, mau konsul. Oh ya, Adelia, ya. Kan yang tadi kan udah ada self-nya kata kakak kan udah ada yang mental health. Terus kalau misalnya kan pernah tahu tuh dari Kak Safira duta mahasiswa berprestasi itu bikin program beasiswa di mana dia tuh ngumpulin 1000 tiap hari gitu dari beberapa orang untuk membantu mahasiswa, kayak beasiswanya itu berasal dari orang-orang yang niat membantu, jadi open donasi. Kalau misalnya bikin kayak gitu tapi untuk lingkup masyarakat Lamongan saja, kan saya dari Lamongan Kak. Misalnya saya buat program donasi 1000 sehari, targetnya itu terkumpul sekitar dari 5.000 atau 10.000 orang Lamongan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi gitu. Bisa nggak sih Kak masuk ke PKMPM atau udah ada ya sebelumnya program kayak gitu? Bisa. Oke. Bisa. Jawabannya bisa. Bisa-bisa aja. Tapi kan ini kan urgensinya, tergantung urgensi ya. Semisal kalau kamu emang mau muat tentang pandemi. Kalau pandeminya tahun depan masih terjadi, itu bakal relate. Tapi kalau pandemi tahun depan itu udah nggak ada, itu nggak relate lagi, gitu. Berarti kalau misalnya saya bikin untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di sekitar daerah Lamongan kan banyak sih Kak, daripada masyarakatnya mengemis, lebih baik kita kasih donasi buat mereka berwirausaha. Itu masih masuk ya Kak ya? Kan nggak berhubungan sama pandemi, kalau tahun depan nggak ada pandemi. Kalau pandeminya dihilangkan itu masih relate nanti, nggak apa-apa. Terus itu tuh nanti masuknya itu sesuai linear sama prodi saya, apa ada nggak sih prodi lain yang lebih itu sama yang tadi saya katakan judul tadi loh Kak, yang bisa jadi ketua kan harus linear Kak sama gagasan yang diciptakan. Kalau yang tadi itu maksudnya ke manajemen apa akuntansi Kak ya? Kalau yang PKMPM kayak gitu. Oh, itu universal kalau pakai MPM itu. Bisa siapa aja sih kalau yang PKMPM, karena kan dia pengabdian masyarakat kan nggak terlalu butuh yang keilmuan yang mendetail gitu kan, kayak beda kayak yang KC atau GT atau yang IPTEK kayak gitu kan. Jadi bisa dari manajemen terserah, akuntansi terserah. Oh gitu. Terus Kak lagi Kak terakhir. Nggak apa, santai aja. Yang di video Timnas tadi loh Kak, kan ada disebutin yang juara 1, jadi juara yang dapat piagam emas, perak, perunggu disebutin. Saya tadi lihat sebentar itu inovasinya itu emang target buat Timnas itu walaupun kita waktu PKM tuh idenya udah bagus, tapi yang dipilih di Timnas itu yang dari saya baca tadi itu bener-bener yang skalanya itu besar gitu ya, nggak mencakup daerah tertentu. Ide-idenya itu gagasannya luas itu. Kayak bikin inovasi dari apa itu gitu ya kayak standar penilaian supaya bisa masuk Timnas. Enggak gitu juga, karena di tahun 2019 itu yang salah satu Universitas Muhammadiyah di Kalimantan, saya lupa daerahnya, pokoknya di Kalimantan, entah itu Sampit atau daerah lain ya, dia itu PKMPM, daerah itu aja dapat emas kok di PIMNAS. Jadi dia itu PKMPM, intinya tentang dia itu mengajarkan tutur kata bahasa Dayak agar tidak punah. Intinya seperti itu. Nah, berarti kan dia daerah itu aja yang dia angkat. Itu urgensinya itu adalah biar bahasa Dayak itu nggak punah. Mereka itu melestarikan penutur kata asli Dayak seperti itu. Itu dapat emas loh di PIMNAS tahun 2019 kalau nggak salah.
Berarti kalau yang nggak harus universal tapi impact-nya ke masyarakat itu luas. bener. Kalau kayak gitu kan budayanya bisa sampai terus turun-temurun sampai ke generasi berikutnya, nggak akan punah gitu Kak ya. Iya, Intinya yang tuh bener. Bener, urgensi permasalahanmu sama impact yang akan dihasilkan itu yang paling penting. Kak, makasih loh Kak. Iya, sama-sama. Oke, karena itu pertanyaan terakhir, mungkin dicukupkan saja Kak ya. Iya, boleh. Mungkin kalau ada pertanyaan untuk lebih lanjut di grup klasi PKM. Karena Kak Zafira juga membimbing ya untuk 7 hari ke depan ya. Iya, boleh teman-teman kalau ada yang nemu ide 7 hari ke depan, gitu-gitu atau penugasan masih bingung, bisa langsung chat di grup aja. Nanti insya Allah dibantu. Oke Kak Zafira, terima kasih ya atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Mungkin Ya, sama-sama. langsung masuk ke sesi foto bersama. Jadi teman-teman harus on cam semua ya. Oke, Kak Mesiska apa udah siap? Oke, untuk pose yang pertama senyum aja ya, formal dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah Kak? Oke, untuk pose kedua nih Kak, boleh rekomendasi nih. Terserah apa ya? Ya yang semangat. Gini aja. Semangat juara. Menuju Pimnas 2022. Oke, ada siapa ya Kak Mesiska ya? 1, 2, 3. Baik, udah. Oke. Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih. Semangat ya. Semoga menuju Pimnas 2022. Amin. Oh iya, untuk absensinya ya, jangan lupa. Oke, untuk selanjutnya kita bisa langsung ke sosialisasi kelasi dulu. Jangan live dulu ya teman-teman ya. Untuk Kak Karisma boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman bisa dengar suaraku? Agak dikerasin dikit mungkin Kak. Saya sudah terdengar dengan jelas. Jelas Kak, tapi suaranya kecil. Oke. Sebelumnya, selamat pagi Kak Zafira. Iya. Terima kasih ya Kak Zafira udah bersedia menjadi pemateri kita pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman atas kesempatannya. Jadi nggak lama-lama, mungkin aku langsung aja mau nyampein informasi tentang Kelasi ya guys. Jadi di sini Kelasi itu salah satu proker dari divisi SC Himaksi. Nah, divisi SC ini adalah divisi baru di Himaksi. Terus di Kelasi ini, Kelasi yaitu kelas lomba akuntansi. Nah, di Kelasi ini kita bakalan ngasih bimbingan buat teman-teman yang pengen ikutan lomba. Di sini ada 4 lomba. Yang pertama ada PKM, kemudian ada debat, yang ketiga ada munsun, dan yang terakhir ada olimpiade akuntansi. Nah, di sini buat teman-teman, apalagi teman-teman SI 9, seperti yang dikatakan Kak Zafira tadi, alangkah lebih baik kalau kita memaksimalkan itu di masa-masa awal kuliah gitu. Jadi teman-teman SI 9 yang mungkin ingin banget buat pengen banget buat ikutan lomba kayak olimpiade akuntansi, debat, PKM, munsun gitu-gitu, teman-teman bisa langsung aja daftar di Kelasi. Nanti teman-teman bakalan diarahin ke grup Kelasi. Di sana nanti teman-teman akan diberikan bimbingan sama pembicara-pembicara pilihan kita gitu. Kayak semisal hari ini kita sudah bersama Kak Zafira. Nah, dalam sesi bimbingan ini, semisal kayak bimbingan PKM gini, kita nggak cuma sekali ini aja gitu teman-teman. Jadi kita akan ada beberapa step. Step yang pertama kita akan ada sesi materi seperti ini, terus nanti sesi yang selanjutnya kita akan ada
kayak pembahasan mengenai PKM lebih lanjut, misal penugasan bikin PKM gitu. Terus nanti kita bakalan beda bareng-bareng hasil dari PKM itu apa, dan teman-teman bakalan diarahin juga nih buat teman-teman yang pengen ikutan lomba. Kalian akan diarahkan untuk mengikuti lomba, dan di sini kita juga difasilitasi nih. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan lomba, kalian bakalan didaftarin secara gratis di sini untuk ikutan lomba. Jadi buat teman-teman mungkin yang benar-benar berminat buat ikutan lomba, entah itu PKM, debat, dan lain-lain, teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman di Kelasi ini. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan di sini? Apa sudah cukup jelas? Kak, maaf, nama saya Aprilia Ragliwini Kartika. Kak, saya tadi minta diulang yang mengenai lomba-lombanya tadi, soalnya suaranya nggak jelas. Oke, Yang maaf ya guys, PKM kalau juga. suaranya nggak jelas bisa langsung itu aja ya, bisa langsung bilang aja ya. Jadi di Kelasi ini kita nyediain 4 subbab, sub perlombaan maksudnya. Yang pertama tadi ada PKM, kemudian yang kedua ada debat, yang ketiga ada munsun, dan yang keempat ada olimpiade akuntansi. Jadi nanti kita bakalan share buat link pendaftaran Kelasi. Di sana teman-teman bisa ngisi, yang minat bisa ngisi mau ikutan Kelasi di perlombaan yang mana. Dan nanti teman-teman bakalan digabungin ke grup Kelasi di masing-masing perlombaan itu. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya lagi, Kak. Ya, silakan. Itu apakah itu untuk milih grup, mau daftarnya itu per orang hanya boleh 1 atau gimana? Kalian boleh bebas daftar berapa aja, yang penting sebelum daftar teman-teman harus kayak benar-benar nih, kayak aku mau daftar PKM sama debat misalnya. Pastiin teman-teman benar-benar serius di perlombaan itu. Jangan sampai nanti teman-teman banyak milih tapi konsentrasinya terbagi, fokusnya terbagi, jadi malah semuanya waktu bimbingan teman-teman nggak join gitu kan, sayang kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, terserah teman-teman mau ikutan berapa, asalkan teman-teman bisa benar-benar kayak menyiapkan fokusnya kayak gitu, terus prioritasnya yang mana kayak gitu. Jadi biar nanti di tengah-tengah bimbingan kayak nggak amburadul gitu. Baik, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya emang nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti kami dari tim SC bakalan share link pendaftaran Kelasi, nanti teman-teman bisa langsung isi. Dan di sana nanti juga ada CP-nya, mungkin kalau semisal belum jelas, teman-teman bisa langsung tanya aja ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Fresa. Oke, mungkin udah selesai Kak ya. Bisa langsung ditutup acara pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Dan terima kasih kepada Kak Zafira yang sudah menyampaikan materi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh leave sekarang. Terima kasih panitia dan teman-teman. Iya, sama-sama Kak. Dulu, iya. Terima kasih, Kak. Sama-sama.